Halo semuanya, balik lagi di channel Bunny Story. Untuk video kali ini cerita romantis dengan judul yang baru lagi, tema yang baru lagi. Untuk yang belum nonton video sebelumnya, videonya udah aku taruh di deskripsi, jadi kalian bisa tonton aja di situ. Ini di sini aku lagi milih-milih bibit kopi yang mau ditanam. Jadi sebelum ditanam itu bibit kopi dipilihin dulu. Cuman karena aku ini megangin HP tadinya kan, makanya aku ngambil videonya, HP-nya aku geletakin gitu aja, ngambil gambarnya. Untuk akunya milihin bibit kopi yang di sebelah sana. Soalnya nggak ada yang bantuin sih, nggak ada yang megangin HP-nya, jadi aku ya udah HP-nya aku geletakin untuk pengambilan gambarnya. Ini aku ngambil videonya sekitar jam-jam 2 siang. Soalnya aku mau tanam sorenya, jadi aku milihnya dari siang. Aku biasa nanam itu sore, nggak pernah pagi ya, karena cuma sulam doang sih. Kalau cuma sulam ya mending sore lah. Kalau pagi mah di kebun kopi banyak bener nyamuknya. Bukan banyak-banyak lagi. Penuh, serba salah kadang-kadang. Kita pakai itu, taruhlah sovel gitulah. Panas di kulit. Kalau di kebun gitu kena keringat. Apalagi kalau cuaca panas, tambah panas lagi. Makanya aku mending sore. Ini untuk bibit kopi usia sudah berapa ya? 2 tahun lah. Jadi udah tinggi bener. Ya cuman emang khusus buat sulam aja. Maksudnya sulam itu kan kalau kita nanam itu kan nggak semuanya hidup sih, nggak semuanya tumbuh gitu, tumbuh sehat gitu kan, nggak semuanya sih. Kadang ada satu yang ditanam nggak hidup gitu, makanya harus disulam. Jadi biar nanti hasil sulamannya itu bibitnya itu sama semua, maksudnya varietasnya itu sama. Jadi harus nyemai bibit itu di rumah itu banyak. Nggak bisa cuma sedikit cukup sekali tanam aja, nggak bisa, karena kita harus sulam juga. Tapi berhubung ini nanti juga nggak mau aku terusin sampai lancuran, mau aku setek nanti paling kalau udah hidup, maksudnya udah tumbuh 1 meter, tinggi 1 meter itu mau aku stek. Jadi nggak perlu aku pakai yang bibit-bibit, maksudnya nggak tak bikin lancuran gitu loh, nggak mau tak pelihara sama lancuran gitu, enggak. Pokoknya nanti kalau udah 1 meter kita potong ujungnya itu, kita nunggu tunas, atau kalau enggak langsung aja, nggak perlu nunggu tunas, langsung aja disetek langsung, bisa juga. Bisa juga langsung, maksudnya langsung disetek juga bisa. Terus kita pangkas dulu, terus kita setek tunasnya, nunggu tunas dulu, terus kita setek tunasnya juga bisa. Kalau di nunggu tunas itu kan emang agak lama sih, cuman kita punya 2, maksudnya kita melihara 2 tunas. Jadi di antara 2 tunas itu nanti yang satu disetek satu, yang satunya enggak. Semisal satunya itu setekannya enggak jadi, masih punya satu lagi.
Tapi kalau untuk yang langsung disetek juga ya sebenarnya bisa aja sih. Kan bawahnya juga tetap tumbuh tunas. Dan setiap orang juga punya caranya sendiri-sendiri sih untuk perkebunan kopi mah. Untuk pemeliharaan gitu juga punya cara sendiri, trik sendiri-sendiri. Karena kadang gini, misalnya di daerah lain cara si A bener bisa hasilnya bagus, terus cara si A itu dibawa ke daerahnya si B. Jadi cara si A dibawa ke daerah si B yang beda, maksudnya beda daerah gitu. Itu nggak tentu hasilnya bagus juga, nggak tentu hasilnya sama. Karena mengingat tanahnya juga lain. Jenis tanahnya kan lain. Ada yang bagus, tanah hitam gembur. Juga yang tanahnya itu agak merah terus berpasir. Itu ada juga yang misalnya tanahnya itu kalau hujan bencek bener, terus kalau pas musim panas keras bener, itu juga ada. Terus udah gitu ada juga tanah yang misalnya namanya di kebun ya kan beda-beda sih. Ada juga tanahnya yang berair gitu, maksudnya itu dekat rawa lah atau apalah gitu kan, beda-beda. Terus ditambah lagi misalnya nih tempatnya itu, kebunnya itu masih banyak pohon, taruhlah pohon jengkol atau pohon apa gitu. Itu kan juga mempengaruhi juga. Makanya emang ngerawat pohon kopi atau kebun kopi itu susah-susah gampang lah kalau kataku. Dibilang susah ya emang susah, dibilang gampang ya emang gampang gitu loh. Tapi kalau menurutku dari proses awal sampai akhir, atau misalnya dari ya kalaunya maksudnya yang punya kebun kopi lah, proses yang paling melelahkan itu, yang paling capek bener, paling melelahkan itu ya proses waktu panen. Jujur aja ini. Itu pokoknya proses paling melelahkan itu kalau waktu panen. Apalagi kalau kebun kita misalnya kebun kopi itu kan di dataran tinggi ya kebanyakan. Itu kalau misalnya kita kebunnya itu miring-miring tanahnya, itu namanya juga di pegunungan kan biasanya. Kayak punyaku juga kayak gitu, tanahnya miring-miring semua. Itu udah tanahnya miring, pohonnya tinggi, kita harus megangin batangnya kita biar nyampe gitu loh ngambil buahnya. Udah gitu kaki kita harus nahan biar nggak jatuh ke bawah, nggak melorot ke bawah gitu loh, atau nggak kepleset. Nah udah gitu nanti, jadi kopi yang di karung itu, yang misalnya di karung gitu, kita harus ngangkat ke atas biar bisa diangkut pakai motor. Itu ngunjalin lah, kalau bahasaku ngunjalin lah. Kita dari bawah setengah karung itu kita angkat ke atas, nanjak tinggi gitu. Susahnya kayak gitu. Tapi kalau untuk kebun yang tanahnya rata gitu, nah itu masih mending, nggak begitu amat lah. Terus kadang juga resikonya ya ada tawonnya, lebah lah, tawon lah kalau sebut aja gitulah. Terus enggak juga, ada juga yang misalnya kadang ada ularnya tuh, ular yang hijau itu yang di daun itu kadang juga ada itu. Makanya harus hati-hati bener kalau waktu panen itu. Udah gitu kalau misalnya di kebun gitu, di kebun kopi yang emang masih kebun bener lah, itu juga ada pacetnya loh yang isep darah itu. Ya pokoknya namanya pacet lah kalau di tempat entah di tempat kalian apa. Sejenis hewan yang mirip lintah itu modelnya.
itu masih ada itu. Kadang kita pas lagi ngambilin kopi nggak kerasa, tahu-tahu di kaki udah nempel aja, udah 3-4 itu nempel di kaki. Aku juga ya udah sering kena kayak gitu. Ya pokoknya mirip pacet lah, cuman mirip pacet lagi, mirip lintah, cuman lebih kecil dia. Kalau di tempatku disebutnya pacet, entah di tempat daerah kalian nyebutnya apa nggak tahu. Bisa komen aja di bawah lah, kalian kasih tahu namanya apa. Kalau di tempatku pacet itu, yang mirip lintah itu. Coba di tempat kalian apa? Itu masih banyak itu kalau di tempatku, di kebun-kebun kopi. Asli, pokoknya masih banyak. Karena namanya juga di kebun, ya kan? Ya sekian dulu video cerita romantis kita kali ini. Kita sambung di video selanjutnya dengan judul dan tema yang baru. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.